Kami dari Universitas Nias, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan membuat tutorial cara menggunakan Macromedia Press. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Kasinota Temazaluhu, NIM 222-109-142. Saya Lydia Octaviania Reva, NIM 222-109-247. Saya Yemima Destri Telombanua, NIM 222-109-257. Saya Elvin Krisdamayanti Arifah dengan NIM 222-1090-60. Saya Musra Zebuang, NIM 2210948. Nama saya Kenny Febrina Telombanua dengan NIM 221-091-127. Flash 8. Seterusnya kita pilih menu flash dokumen. Setelah kita masuk, kita akan klik kanan, terus kita pilih dokumen properties. Oke. Terus kita ganti dimensioning width dan height-nya, yaitu kita ganti nantinya ini yaitu 800, sedangkan height-nya itu 600, dan frame rate-nya kita ubah menjadi 30. Oke. Karena layar kanvasnya terlalu besar, kita dapat memperkecil dengan mengklik tombol ini. Oke. Terus kita atur ukurannya. Oke. Jadi setelah ini kita akan membuat scan dengan cara mengklik Windows. Kita klik Windows-nya, terus kita pilih Under Plans dan kita pilih Scan. Kali ini kita akan membuat 6 scan. Jadi kita ketik menjadi 6 scan ini. 6 scan, oke. Scan pertama kita tulis loading. Scan kedua kita tulis menu. Scan ketiga kita tulis tujuan. Dan scan keempat kita tulis materi, sedangkan scan kelima kita tulis nantinya soal, dan scan terakhir itu kita tulis profil. Oke, terus kita close. Untuk melihat ini kita dapat melihat di edit scan ini di atas. Oke, kita usahakan berada di loading. Kita klik. Oke. Jadi sekarang kita akan membuat backgroundnya, yaitu kita klik file. Terus import, terus pilih import to stack. Oke, kita klik. Oke, terus kita pilih mana background yang akan kita pakai. Oke, teman-teman, kita pilih mana background. Kita tekan open. Terus karena background ini terlalu besar, kita perkecil dengan cara mengklik properties. Kita klik ini, terus properties. Ini W-nya diganti menjadi 800. Oke, sedangkan hanya menjadi 600. Oke, teman-teman ya. Oke, terus kita tekan kembali. Oke, terus sekarang kita atur backgroundnya sesuai dengan kanvasnya. Oke, sudah pas, sudah bisa. Sekarang kita akan membuat layer. Jadi kali ini kita akan membuat sebanyak 4 layer. Jadi kita buat sebanyak 4 layer. Kita klik untuk menambah layer di bagian ini. Terus bagian layer 1 kita akan menulis background. Kita tulis background. Oke, pada layer 2 kita tulis kotak loading. Oke. Terus pada layer 3 kita tulis kotak luar loading. Oke, salah. Loading. Dan di layer 4 kita tulis tulisan loading. Tulisan loading. Sekarang kita akan membuat kotak loadingnya. Kita arahkan kursor di kotak loading. Kita dapat melihat beberapa menu. Yang kita pilih yaitu rectangle tool. Kita klik. Terus stroke colornya kita nonaktifkan. Kita klik.
dan fill colornya saya pilih warna hijau sebagai kotak loadingnya. Saya pilih warna hijau. Oke. Ketika kita sudah yakin, kita bisa masukkan kita masukkan. Oke, kita masukkan ya teman-teman ya. Oke, kita sesuaikan. Oke, dan kita oke. Oke, sudah. Terus sekarang kita arahkan kursor pada kotak luar loading. Kita lakukan seperti cara yang tadi. Oke, tetapi di stock colornya ini diberikan warna hitam, sedangkan ini colornya ini tidak diberikan warna. Oke. Terus diberikan di keluar loading. Oke. Sekarang kita masukkan di tulisan loading. Kita alahkan. Sekarang kita akan memberikan tulisan loading. Oke. Test all. Terus kita masukkan. Oke. Seterusnya setelah ini kita akan menulis tulisan loading. Kita tulis tulisan loading. Akan menulis tulisan loading. Oke, kita blok. Kita dapat membesar atau memperkecil tulisan dengan mengklik tes di atas. Oke, di sini ada jenis tulisan dan ukuran tulisan. Kita pilih Arial Black dan ukuran tulisannya itu 36. Oke. Baik, selanjutnya kita arahkan kursor ini di frame 45, terus klik kanan, terus insert can frame. Kita ulang sampai di background. Oke. Sekarang kita arahkan kursor lagi pada background kotak luar loading, loading. Oke. Terus di layar 1 kita klik, kanan, terus kita pilih Create Motion Twin. Oke, kita pilih. Setelahnya kita pilih Free Transform Tool di menu. Oke. Terus titik putih di tengah ini kita geser di sebelah kiri. Oke. Terus ininya juga diperkecil. Oke. Setelahnya kita arahkan kursor di frame 45. Setelah ini kita arahkan kursor di frame 45. Setelah teman-teman agak sedikit lola apanya. Kita sekarang arahkan pada frame 45. Oke. Terus kita arahkan itu titik putihnya di sebelah kiri tanpa mengecilkannya lagi. Jadi sekarang kita akan mencoba apakah ini berhasil. Kita ketik Windows dan bukan Windows tapi Control. Terus tes scan. Kita tes apakah berhasil. Oke teman-teman, ini sudah berhasil. Jadi sekarang kita close. Kita close dulu karena ini sudah berhasil. Untuk lanjut di scan selanjutnya kita mengklik di frame 45 ini, kita klik action. Oke, klik kanan action, terus action kita pilih. Kita oke, dari teman-teman. Oke, usahakan script assist ini ada di atas. Terus kita pilih go to and stop. Go to and stop. Oke, kita pilih. Oke, terus kita tulis di dalamnya itu menu. Salah, itu buka kutip, menu, tutup kutip, koma, 1, tutup kurung dan tutup kutip, dan titik koma. Oke. Terus kita turunkan lagi. Oke, kita turunkan. Oke, kita tes di control, terus tes move. Oke teman-teman, sudah berhasil. Sekarang kita akan masuk pada scan menu.
Nah, sekarang kita sudah masuk pada scan kedua atau scan menu. Nah, di sini kita sudah memasangkan backgroundnya. Nah, di sini juga kita menambahkan layer. Kita gunakan 6 layer. Nah, di layar pertama ini kita turunkan dulu. Nah, di layar pertama kita menulisnya atau mengetik background. Oke. Background. Nah, setelah itu kita di layar kedua kita menulis tulisan ciri. Oke. Dan di layar ketiga kita mengetik atau menulisnya tujuan, yang keempat yaitu materi, kelima soal, dan yang terakhir kita tarik dulu. Yang terakhir yaitu kita mengetiknya profil. Oke, setelah itu kita arahkan kursor pada tulisan ciri-ciri, lalu kita arahkan kursor lagi pada text tool. Nah, di text tool ini kita menarik garis. Nah, setelah itu kita atur dulu. Oke, kita atur dulu. Baru kita mengetik di dalamnya ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sudah. Ciri-ciri makhluk hidup. Oke, setelah kita edit dulu. Di sini ada teks. Nah, di sini kita mengatur ada ukuran, ada fontnya, nanti kita kasih ukurannya dulu. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, di sini oke, kita mengatur ukurannya dulu, ciri-cirinya sudah kita atur. Kita blok. Baru kita kasih size-nya 36 aja biar lebih besar. Baru kita atur ukurannya lagi biar lebih bagus. Oke, baru kita arahkan kursor pada tujuan. Nah, kita mengasih gambar ya teman-teman. Gambarnya kita cari tujuan. Nah, di sini kita kita hapus ini dulu. Oke, udah. Lalu kita mengatur ukurannya. Kita menekan shift ya teman-teman, berbarengan. Lalu kita atur ukuran dan meletakkannya di background, dan kita atur ukurannya lagi. Oke, kita letakkan di situ. Nah, masuk pada materi. Kita mengasih gambar materinya di file, import text, dan lalu kita cari gambar materi tadi. Kita masukkan, oke. Kita atur ukurannya lagi. Baru kita letakkan di letak yang ingin kita berikan. Saya mengasih letaknya seperti begini ya teman-teman. Lalu kita letakkan lagi gambarnya seperti yang tadi. Kita mencari di soal. Oke, kita ekspor. Lalu kita atur lagi ukurannya seperti tadi. Lalu kita arahkan kursor pada tulisan ciri-ciri. Nah, sekarang kita akan memberikan efek ya teman-teman. Efeknya kita kasih dulu pada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita klik kanan. Oke. Lalu free transform. Lalu kita klik kanan, kita pilih convert to symbol. Lalu kita di name-nya kita mengganti, kita mengetik tulisan ciri-ciri. Lalu kita pilih tipenya itu movies clip, oke. Kita klik 2 kali. Nah, di frame 15 kita ketik insert keyframe. Di 30 kita ketik insert keyframe. Lalu kita arahkan kursor pada frame terakhir. Di frame terakhir kita arahkan, kita klik, oke. Kita klik create motion twin. Lalu kita
atur ukuran ciri-ciri makhluk hidup ini menjadi kecil. Lebih kecil, oke. Nah, lalu kita klik bebas. Nah, setelah itu kita coba dulu kalau sudah berhasil, kontrol, tes scan. Oke. Nah, sudah berhasil teman-teman, kita memberikan efeknya, tidak jeduknya. Ya, sekarang kita kasih efek tujuan di pembelajaran. Nah, di efek tujuan pembelajaran ini kita free transform, klik kanan. Nah, klik kanan lagi, convert to symbol. Nah, setelah itu name-nya kita ganti menjadi tujuan. Baru buton oke. Lalu klik 2 kali, baru overnya insert keyframe, klik down, insert keyframe, kembali ke over, kita memilih create mission twin. Lalu di sini di tujuan pembelajaran tadi kita sedikit perbesar. Oke, sedikit perbesar. Lalu klik bebas. Nah, di materi juga kita akan mengasih, tapi kita lihat dulu hasilnya. Oke, hasilnya seperti begini teman-teman, dia akan seperti begitu. Lalu di materi kita buat juga efek seperti yang sudah kita lakukan di tujuan. Materi oke, baru over. Oke, baru klik diperbesar. Lalu ada oke. Lalu over down. Perbesar. Bentar, baru diklik bebas, lalu di profil seperti begitu juga. Profil, oke. Lalu di over, profil berkembang. Ya, seperti begitu. Nah, setelah berefek, nah efeknya sudah terjadi di pada tujuan, soal, profil, dan materi. Nah, sekarang kita masuk ke scan tujuan. Nah, di sini kita kita kursornya pada tujuan. Nah, di tujuan kita bukan di sini. Nah, di sini kita mengklik tujuan action, klik kanan action. Lalu kita pilih action di bawah. Nah, di sini kita klik tanda tambah di bawah ini. Oke, kita klik global function. Baru mouse clip control, baru on. Nah, setelah itu kita klik go to di sini sebelah kiri, lalu kita klik lagi oke. Nah, di sini kita akan mengganti scan. Kita coba lihat tipenya dulu. Oke, tipenya frame number. Oke, nah di sini scannya kita mengganti. Kita akan mengetik tujuan ya teman-teman. Dulu kita ganti. Sini kita akan mengetik tujuan. Kita ganti klik go to and stop. Lalu kita turunkan ini atau hilangkan, kita tekan tanda panah ini ke bawah. Setelah itu kita coba kontrol. Oke, tes movies ya. Oke, loading, kita tekan. Ya, udah berhasil ya, kita masuk scan baru. Nah, kita lakukan di materi soal latihan dan profil pengembang, kita lakukan hal yang sama, ada action, baru tanda oke, lanjut, ya, oke. Kita ganti skinnya ini menjadi materi, itu go to and stop, oke. Lanjut di materi atau soal, oke, lanjut. Oke, itu skin. Lalu kita tes movies dulu. Nah, sudah selesai teman-teman. Baik, sekarang kita masuk pada scan tujuan. Nah, di sini saya sudah membuat 3 layer dan background seperti yang ada pada layar laptop. Nah, di sini saya mengubah layer menjadi background. Layer 2 jadi home dan layer 3 menjadi tujuan. Nah, kita akan mengimport logonya, yaitu logo home.
Sekarang kita mengimport logo tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita mengatur letaknya. Nah, kita menambah satu layer lagi, yaitu layer 4, diubah menjadi tulisan. Nah, di sini kita ngasih tulisannya. Baru menekan teks dan size-nya, kita mengatur size-nya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan memahami mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita tes, kita coba ya. Nah, berhasil. Kita masuk pada scan materi. Di sini saya sudah menyiapkan 4 layer, ada background, home, materi, dan tulisan. Nah, di sini teman-teman klik layer home, pilih file, klik import to stake. Teman-teman silakan pilih home yang sudah teman-teman buat tadi. Nah, silakan teman-teman klik transform, baru teman-teman klik icon home-nya untuk memperkecil. Klik, jangan lupa klik shift baru perkecil. Selanjutnya klik layar materi, baru file, import, baru import stake. Silakan masukkan materi pembelajaran, papan materi pembelajaran yang telah teman buat. Selanjutnya perkecil kembali dengan mengklik shift. Oke. Selanjutnya klik layar tulisan. Selanjutnya masukkan tulisan teks. Jangan lupa ukurannya, teman-teman silakan pilih size yang teman-teman mau. Di sini saya memilih size 18. Selanjutnya masukkan materi yang teman-teman inginkan. Seperti saya di sini, saya memasukkan materi makhluk
Chip hidup merupakan ciptaan Tuhan. Nah, silakan ya teman-teman isi apa saja. Sini saya mengisi materi pengertian dari makhluk hidup. Isi semua ya teman-teman materinya. Sini agak lama karena saya mengetik materinya. Silakan teman-teman blok seterusnya. Klik size, ya ini terlalu kecil jadi saya perbesar. Nah, selanjutnya teman-teman klik transform. Terus free transform, jangan lupa klik convert to symbol. Teman-teman silakan masukin name yang teman-teman mau. Seperti saya di sini home one. Oke, lanjut ke insert keyframe. Jangan lupa teman-teman memasukkan insert keyframe. Klik over agar bisa terklik nantinya. Baru create sumur. Perbesar sedikit. Oke. Selanjutnya klik kanan. Klik action. Jangan lupa teman-teman klik plus, baru global function. Move clip control, klik on. Selanjutnya go to and play. Current scan, jangan lupa klik scan menu. Selanjutnya kontrol just move. Nah, ini dia klik materi pembelajaran. Ke home. Sebentar. Home. Oke. Close. Demikian. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk pada menu soal. Kemudian klik menu tulisan soal. Kemudian petunjuk. Kemudian klik text tool. Nah, buat tulisan. Terus klik teks, pilih ukurannya. Nah, kemudian tulis petunjuk soal. Kemudian tuliskan
Bagian 1, silakan membaca soal dengan teliti. Kemudian perbesar. Kemudian tuliskan nomor bagian 2. Pilih salah satu jawaban di antara A, B, dan C. A, B, C, D, dan E. Yang menurut kamu paling tepat. Kemudian bagian 3, tuliskan setelah Anda mengklik salah satu jawaban, maka otomatis akan pindah ke soal selanjutnya. Silakan klik tombol like. Kemudian blok, pilih teks, ukuran. Saya di sini memilih ukuran 24. Kemudian perkecil. Nah, kemudian klik menu mulai atau kemudian klik import. Kemudian cari menu atau gambar mulai, kemudian open. Terus free transform tools. Nah, kemudian perkecil. Nah, klik kanan, pilih free transform, kemudian convert, ubah namanya jadi mulai, terus klik OK. Nah, klik 2 kali, klik over, insert keyframe, down, insert keyframe, kemudian kembali ke over, perbesar, kemudian klik 2 kali. Nah, kemudian klik kanan, pilih action, kemudian go to, pilih tipenya jadi pilih frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, frame 5. Nah, kemudian hapus semuanya tadi. Nah, kemudian klik text tool. Nah, di sini teman-teman mengetik nama peserta didik. Kemudian klik menu file, import to stack.
Nah, kemudian cari gambar nama peserta didik. Nah, setelah itu klik text tool, arahkan text tool pada tengah gambar peserta didik tadi. Kemudian klik action, pilih input text, kemudian var-nya nama peserta didik. Nah, kemudian kembali. Nah, kemudian klik kanan, pilih action. Kembali. Pilih frame ketiga. Lagi klik insert keyframe. Insert keyframe sampai selesai. Kemudian hapus semuanya tadi. Pilih nama peserta didik, gambar. Nah, pilih text tool. Kemudian pilih soal latihan yang telah teman-teman cantumkan. Nah, di sini kami memilih soal cerita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemudian di sini kami menggunakan tombol A. Terus menu file, info, import to stack. Kemudian cari tombol B. Kemudian perkecil sesuai ukuran yang teman-teman inginkan. Kemudian ulangi hal yang sama. Nah, perkecil. Nah, di sini teman-teman ukurannya harus sesuai atau sama semua.
Nah, kemudian klik text tool. Ketik. Nah, kemudian teman-teman klik tombol A, klik kanan, terus ganti namanya menjadi A, lalu OK. Kemudian klik kanan 2 kali, pilih insert keyframe, down, insert, baru klik to movie. Kemudian teman-teman memperbesar. Kemudian teman-teman klik 2 kali. Nah, teman-teman mengulangi hal sama pada tombol B, C, dan D. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Sampai deh ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman memilih action, terus tulis di situ benar, plus, titik koma. Kemudian script assist, kemudian kembali ke menu awal, kemudian keyframe keempat, klik insert keyframe, insert keyframe, dan insert keyframe. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama seperti soal latihan sebelumnya pada bagian 1. Nah, di sini kami telah mempercepatnya teman-teman.
sampai skor. Oke, itu saja teman-teman. Baik, sekarang kita masuk pada scan profil, yang dimana di sini saya akan membuat empat layar. Layar pertama kita menulis dengan tulisan background. Layar kedua dengan menulis home. Layar ketiga dengan menulis tulisan profil. Dan layar keempat kita menulis dengan isi profil. Teman-teman, kita masuk pada file import, kita masuk pada gambar-gambarnya. Terus kita menyesuaikan ukurannya. Kita di sini memakai ukuran 800 kali 600 pixel. Terus kita okekan. Setelah itu kita memberi ukuran lagi 800 dan di bawahnya 600. Terus kita menyesuaikan backgroundnya. Oke, kita masuk pada save all. Dengan menambahkan background, kita di situ menyesuaikan dengan memakai shift. Baru gambar kedua, kita menggunakan tulisan profil dengan tekan import, baru import tools tadi, baru menambahkan lagi profil atau gambar profil pengembang. Baru kita menyelesaikan di dalam backgroundnya. Kemudian kita menulis teks atau bisa kita gunakan dengan copy paste dengan menggunakan ukuran 12. Kemudian kita menulis email. Di sini saya menggunakan email kawan saya yang bernama Kasih Zaloko, Kasih Nota Tema. Oke, kemudian kita menulis nomor handphone. Kemudian kita mengklik gambar yang tadi dengan menyesuaikan ukuran efeknya. Ini kita menggunakan insert keyframe, kemudian menyesuaikan gambar tersebut dengan mengklik 2 kali, baru kita action, baru kita mengklik global function dan movie klik control, kemudian on, kemudian mengklik stop, dan kemudian menemukan menu. Kemudian kita melakukan dengan remove atau masuk pada body, masuk pada soal latihan, dan kawan-kawan, inilah hasilnya.
kita send atau save as. Demikian tutorial dari kami. Jangan lupa subscribe,